semuanya, welcome to Delia Khadina YouTube channel. Kali ini kita akan belajar fisika ya, khususnya materi medan listrik. Medan listrik ini terdapat pada bab listrik statis di kelas 12 kurikulum 2013 revisi. Kali ini kita akan membahas tentang kuat medan listrik dan kuat medan listrik di suatu titik akibat beberapa muatan listrik. Jika terdapat sebuah benda di dekat muatan listrik, maka apakah ada pengaruh listrik terhadap benda tersebut? Untuk menemukan jawabannya, kita langsung saja yuk ke materi. Medan listrik didefinisikan sebagai ruang atau daerah di sekitar benda-benda bermuatan listrik di mana setiap titik bermuatan listrik yang berada di dalamnya mengalami gaya elektrostatik. Apakah gaya elektrostatik juga akan dialami oleh satu muatan listrik pada suatu titik? Gaya elektrostatik yang dialami oleh satu satuan muatan positif yang diletakkan di titik itu disebut dengan kuat medan listrik. Jadi, kuat medan listrik di suatu titik yang ada di dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh suatu muatan listrik positif Q, sementara di titik tersebut diletakkan muatan positif Q aksen. Dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara gaya elektrostatik F dengan muatan positif Q aksen. Maka kuat medan listrik dapat dirumuskan sebagai E sama dengan F per Q aksen. Kita bisa masukkan rumus F ini gaya kolom menjadi E sama dengan K Q aksen per R kuadrat per Q aksen. Q aksen kita bisa coret menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Atau besar K ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Jadi E juga bisa kita nyatakan sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Kuat medan listrik di suatu titik di dalam medan listrik merupakan besaran vektor yang berarah sama dengan gaya elektrostatik yang bekerja pada muatan listrik diletakkan di titik itu. Nah, gambar ini memperlihatkan arah kuat medan listrik di suatu titik di dalam medan listrik. Jika muatan positif, maka kuat medannya berarah menjauhi muatan. Sedangkan untuk muatan negatif, kuat medannya mendekat ke arah muatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kuat medan listrik di suatu titik akibat beberapa muatan listrik. Nah, dirumuskan sebagai E sama dengan E1 ditambah E2. E ini adalah rumus dari medan listrik ya. Nah, jangan lupa ini memperhatikan arah medan listrik yang terjadi karena medan listrik adalah besaran vektor. Jika kuat medan listrik di suatu titik akibat beberapa muatan listrik membentuk suatu sudut, maka dirumuskan sebagai E sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos theta. Dengan E1 dan E2 adalah rumus dari kuat medan listrik juga ya. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Segitiga ABC sama sisi dengan panjang sisi 20 cm. Pada titik A diberi muatan listrik sebesar 4 dikali 10 pangkat min 9 coulomb. Dan titik B diberi muatan min 4 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Kuat medan di titik C karena muatan di A dan B adalah, pertama kita tulis dulu yang diketahuinya adalah besar di muatan di titik A-nya kita simbolkan dengan QA, yaitu 4 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Lalu besar muatan di B-nya min 4 dikali 10 pangkat min 9 coulomb. Lalu karena di sini keterangannya adalah segitiga sama sisi, maka semua sisinya sama ya. Nah, sisi ini sama dengan jarak atau R sebesar 20 cm. Kita ubah dulu ke meter menjadi 20 kali 10 pangkat min 2 meter.
Yang ditanya adalah besar kuat medan di titik C karena muatan di A dan B. Yang ditanya E di titik C. Pertama, kita cari dulu kuat medan di masing-masing titik ya, yaitu EA dulu ya. Yaitu rumusnya K QA per RA kuadrat. K-nya adalah konstanta Coulombnya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 9 per RA-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita hitung EA-nya didapatkan 9 kali 4 yaitu 36. Pangkatnya menjadi habis ya. Per 20 kuadrat yaitu 400 dikali 10 pangkat min 4 ya, dikalikan pangkatnya. Kita dapat sederhanakan 36 bagi 4 9, ini menjadi sisa 100. Jadi 9 per 100 itu sama dengan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4. Didapatkan 9 per 10 pangkat min 2. Jadi besar EA-nya adalah 9 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Atau sama dengan 900 Newton per Coulomb. Karena besar muatannya besarnya sama, yaitu sama-sama 4, maka otomatis EB juga besarnya sama, yaitu 900 Newton per Coulomb juga. Kita bisa simbolkan EA ini sama dengan EB. Misal kita namakan E ya, seperti itu. Kita hapus dulu yang di bagian sini supaya cukup ya. Lalu kita geser dulu ini ke atas supaya cukup ya. Selanjutnya kita akan mencari kuat medan di titik C karena muatan di A dan B, yaitu dengan menggunakan rumus EC sama dengan akar EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2 kali EA kali EB kali cos theta. Ya, ini diakarkan. Maka besar EC-nya kita bisa masukkan, karena besarnya tadi sudah kita sepakati EA EB itu sama, yaitu E. Kita bisa masukkan ini menjadi E kuadrat ditambah E kuadrat ditambah 2 dikali E kali cosnya. Karena ini segitiga sama sisi, maka sudutnya masing-masing sebesar 60 derajat. Ini kita akarkan. Besar EC-nya menjadi di sini akar E kuadrat tambah E kuadrat yaitu 2 E kuadrat ditambah 2 kali E-nya juga ini menjadi E kuadrat dikali cos 60 yaitu 1/2. Karena di sini perkalian berarti ini juga bisa dicoret ya. Jadi besar EC sama dengan 2 di sini jadi 1 ya. 2 tambah 1 yaitu 3E kuadrat. Jadi akar dari 3E kuadrat. Maka besar EC sama dengan, di sini yang bisa kita akarkan hanya E-nya saja menjadi E akar 3. Nah, tadi besar E-nya berapa masing-masing? Yaitu 900 Newton per Coulomb menjadi 900 akar 3 Newton per Coulomb. Jadi kuat medan di titik C karena muatan di A dan B adalah 900 akar 3 Newton per Coulomb. Nah, jika muatannya masing-masing berbeda besarnya, kita harus hitung dulu ya masing-masing. Karena tadi kan saya hanya menghitung EA-nya saja, karena besar EB-nya muatannya itu sama sehingga EB-nya juga sama. Makanya kita langsung bisa memisalkan EA dan EB ini menjadi satu variabel, yaitu E. Jika berbeda masing-masing ya dihitungnya. Bagaimana? Mudah kan? Supaya lebih paham, kita lanjut ke soal latihan.
Segitiga ABC sama sisi dengan panjang sisi 300 mm. Pada titik A diberi muatan listrik 9 mikrocoulomb dan titik B diberi muatan min 6 mikrocoulomb. Kuat medan di titik C karena muatan di A dan B adalah. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you!